Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Sehat semuanya? Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih dan kebaikannya buat kita semua. Pagi hari ini berkesempatan untuk kita bisa menikmati penyembahan kepada Tuhan. Kami menyampaikan selamat datang, selamat bergabung dan berbakti dalam kebaktian satu pagi hari ini. Berharap suasana hari ini membawa kita lebih bergairah dan lebih dalam dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita hari lepas hari ada dalam perhatian pembelaan dari Tuhan. Ada beberapa informasi penting yang perlu saya sampaikan pagi hari ini untuk kita semua. Sepertinya kita sungguh bersyukur karena luar biasa kemurahan Tuhan bagi jemaat kita. Karena di minggu berjalan ini ada beberapa jiwa yang berulang tahun di gereja kita. Ada Ibu Suryawati 12 Maret, Saudari Ros 12 Maret, Ibu Komalasari 14 Maret, Bapak Kusnadi 15 Maret, Saudari Karin Asilia Setianto 17 Maret, Saudari Mervin Kusnadi 17 Maret, dan Ibu Yola Margareta 18 Maret. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, gereja menyampaikan selamat bersukacita di usia yang diberkati Tuhan ini, kiranya semakin setia dan semakin diberkati oleh Tuhan untuk menjadi pancaran berkat bagi banyak orang. Pagi ini ada yang berulang tahun hadir? Mari maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ada Karin dan juga Pak Kusnadi. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami hari ini, khususnya bagi Karin yang Tuhan boleh berkati dengan usia yang begitu indah di dalam hidupnya. Kami letakkan hidupnya ke dalam tangan-Mu, kiranya kasih, kemurahan, berkat, dan sukacita dari Tuhan melimpah atas Karin, memberkati segala aktivitasnya. Dan terlebih yang kami rindu Tuhan adalah iman yang dia miliki kepada Engkau. Semakin dalam, semakin kuat dan berdiri di atas janji Tuhan. Sehingga semua yang dia kerjakan bagi Engkau Tuhan dan bagi hidupnya dibuat Tuhan berhasil dalam hidupnya. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Juru Selamat kami. Kami serahkan Karin dan keluarganya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Juga kami menginformasikan, jangan lupa bahwa di tanggal 16 Maret ada persekutuan lansia dengan tema Aku Bertanggung Jawab, jam 10 pagi diadakan di lantai 1 di gereja kita. Diundang semua lansia untuk boleh hadir bersama-sama dan mendukung persekutuan untuk membangun kehidupan kita supaya lebih sehat dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian ada persekutuan WBI yang akan diadakan pada hari Jumat 18 Maret 2023 jam 17.30 sampai dengan selesai di lantai 1
kepada semua wanita baptis, mari kita bergabung bersama-sama dengan WBI yang lain untuk bisa menikmati kesukaan dengan Tuhan. Ada 3 pembicara yang akan menolong WBI pada hari Jumat tanggal 17 Maret. Karena di acara itu ada talk show yang akan bicara tentang banyak hal berkaitan dengan peranan wanita dalam gereja Tuhan. Demikian yang bisa disampaikan untuk persekutuan, dan jangan lupa hari ini di waktu selesai kebaktian 2 kita ada rapat urusan gereja yang akan menolong kita untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan program gereja kita yang berjalan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa dan memohon pimpinan dari Allah Roh Kudus untuk kebaktian 1 hari ini. Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Engkau atas kasih karunia-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh diizinkan oleh Tuhan menikmati kebahagiaan di dalam Engkau, di mana kami boleh diizinkan bangun dengan tubuh diberkati dan bahkan diberi kesempatan untuk bisa menikmati kebaktian, penyembahan kepada Engkau. Ini satu sukacita yang membawa kami lebih dalam dengan Tuhan, untuk kami bisa belajar, memahami dan melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami semakin setia dan taat kepada Engkau. Memberkati kebaktian 1 hari ini, kami semua yang sudah hadir, biarlah boleh menyanjung, mengagumi dan meninggikan Bapa di dalam Kristus. Sehingga semua hal yang kami kerjakan dan lakukan dalam kebaktian 1 hari ini sebagai persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera yang berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan kebaktian 1 ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi, sudah memberi senyuman terhangat sama kiri kanan depan belakangnya. Pagi hari ini tidak terlalu dingin, tapi tidak ada salahnya coba ditengok kiri kanan depan belakangnya, berikan senyuman termanis dan terhangat. Katakan Tuhan berkati. Pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Pagi hari ini kita akan memuji Allah kita yang luar biasa, sebab semesta pun tunduk menyembah Dia, maka mari memuji Dia. Maha besar, oh Tuhan. Aku memuji kebesaran.
biasa Allah kita, masih semangat Bapak Ibu untuk memuji Tuhan? Masih di awal ya, kita harus semangat memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Tahu lagu ini Bapak Ibu? Kita mau bertepuk tangan, kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari puji Dia, satu sobatku yang setia. Nama Yesus, itulah yang menghibur hati kita. Ada satu sobatku yang setia. Bapak Ibu, namanya, puji Tuhan, namanya, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Duduk kembali. Mari membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Jika sudah mendapatkannya, kita akan membaca silih berganti. Saya membaca ayat genap, sedang jemaat ayat yang ganjil, demikian bergantian hingga ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan
Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan yang akan mendasari khotbah hari ini yang berjudul Bersyukur Lakukan Tanggung Jawab. Bapak Ibu, ada yang tahu daerah Sangkuriang Cimahi? Ya, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, Sangkuriang mau masuk ke Puri itu ada jalan tanjakan. Ya, tanjakannya itu udah turun dulu, terus nanjak. Nah setelah nanjak ini kita langsung belok dan belok itu nanjak lagi. Dan setelah belok itu kita nggak berhenti di situ. Udah tadi turun, naik, langsung belok naik lagi, langsung belok lagi ke kiri nanjak. Berkelok-kelok dan tanjakan. Kalau seorang pemula lewat ke situ, pasti kewalahan. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya pernah mengalaminya. Dulu waktu pertama saya belajar bawa mobil, saya ditantang lewat ke sana karena jalur itu adalah jalur yang akan saya lalui setiap saya mau pulang ke rumah mama. Nah, kalau dibilang itu adalah tantangan buat saya. Waktu itu ditanya, mau nggak lewat sini? Ya mau nggak mau saya harus mau. Dan saya jawab mau karena saya harus bisa, saya mau bisa. Waktu turunan oke, aman. Begitu mau tanjakan, itu saya gas. Terus naik. Yang kaget, pelatih saya di sebelah. Teteh, katanya, jangan kenceng-kenceng. Padahal itu jalannya kosong sebenarnya. Saya tuh ngegas karena saya takutnya nggak naik ya. Mohon maaf, belum pengalaman sebelumnya gitu. Terus karena dia teriak, saya kaget. Saya rem langsung. Dan apa yang terjadi? Ya sudah, berhenti aja di tengah-tengah tanjakan itu. Belum belok. Terus pelatih ini bilang, Teteh, naiknya pelan-pelan aja, yang penting naik, gak usah digas banget katanya. Sekarang katanya, si pelatih juga dia injek rem di sebelahnya ya. Lalu dia bilang gini, sekarang saya mau lepasin remnya pelan-pelan. Teteh juga lepasin ya, buka kopling sambil digas katanya. Pelan-pelan, setengah aja, jangan dibuka semua koplingnya katanya gitu. Terus dia bilang gini, ingat ya Teh, kalau mau bisa jangan pundungan. Kalau saya tegur, Teteh harus dengar. Kalau Teteh pundungan, Teteh gak akan bisa, katanya gitu. Nah, pertama coba masih agak takut nih. Mobilnya bergerak tapi naik turun, belum jalan. Terus ada yang klakson. Begitu ada yang klakson, pelatih saya ini buka jendela, dia bilang gini, cicing atuh teningali keur diajar. Diam katanya, kamu gak lihat ini lagi belajar katanya. Kayak gitu, sampai akhirnya singkat cerita berhasil lah saya lewat situ dan sekarang cukup sering kalau setiap hari Sabtu Minggu saya bolak-balik lewat situ. Puji Tuhan ya. Dari cerita saya ini ada sebuah gambaran kecil. Terkadang kita sebagai orang percaya dapat tantangan untuk naik level dan Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup kita untuk meningkatkan kemampuan kita, untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Dan seringkali awal mulanya supaya kita bisa itu adalah kemauan. Mau tidak untuk belajar, mau tidak untuk melayani. Terserah orang mau bilang apa, perkataan-perkataan yang mengintimidasi itu bisa dibilang sebagai klakson, orang-orang yang klakson saya waktu saya belum naik-naik. Klakson, oh gimana sih ini gak naik-naik, gimana sih bisa gak sih, Teteh bisa nyetir gak sih. Nah mungkin kita dalam pengalaman hidup kita, dalam mungkin hal-hal yang sedang kita alami sekarang, ada intimidasi-intimidasi yang kita alami. Tapi percayalah,
Sebagaimana pelatih tadi membela saya, ada satu pribadi yang akan membela kita saat orang lain klakson kita, saat orang lain intimidasi kita, iblis intimidasi kita. Tapi ada satu pribadi yang pegang janjinya dan dia akan terus membela kita. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Kita berharga di matanya. Ada amin Bapak Ibu. Sebentar kita akan sama-sama masuk menaikkan doa-doa kita, mendoakan bangsa kita, gereja kita, dan juga persoalan kita pribadi. Tapi saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar satu lagu. Dan biar lagu ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita, bahwa Tuhan selalu hadir untuk membela kita. Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Lagu ini simpel Bapak Ibu, kita bisa belajar sama-sama. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Di dalam segala hal, Dia yang bela kita, janjinya tidak berubah. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih dalam suasana yang indah pagi ini menyembah Engkau. Kami boleh disirami dengan pujian dan penyembahan.
yang menolong hidup kami untuk mengerti bahwa Engkau Allah, Juru Selamat hidup kami, senantiasa membela kami dalam segala keadaan kami, kondisi hidup kami. Engkau ada untuk memberikan kami kekuatan dan juga memberikan kami hikmat untuk kami dapat membedakan mana yang Engkau kehendaki dan mana yang bukan. Kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk kami boleh melihat bahwa perbuatan-Mu ajaib terjadi dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur karena Engkau menolong dan memberkati hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pergumulan-pergumulan kami, kerinduan-kerinduan kami, dan bahkan mungkin permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dan sulit secara akal untuk kami dapat selesaikan. Sukar bagi kami untuk menemukan jawaban secara akal manusia. Tetapi kami meyakini Tuhan janji-Mu bahwa bila mana kami datang kepadamu, menyerahkan semua beban hidup kami, sebagaimana yang Kau firmankan kepada kami, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini kami mau taruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami rindu kelegaan yang Kau beri dalam hidup kami. Dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, dan semua hal yang jahat yang kami lakukan sepanjang mungkin hari ini, minggu yang lalu, atau bulan-bulan yang lalu, yang kami telah perbuat melawan kehendak-Mu, kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan kuduskan hidup kami, supaya kami layak kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, inilah hidup kami. Kami senantiasa mau menyenangkan hati-Mu, dan inilah keluarga kami. Aku dan seisi rumahku, kami dan seisi rumah kami, kami mau datang menyembah kepadamu. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami mau meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim dan seluruh jemaat yang menjadi keluarga besar di dalamnya. Tuhan, kami rindu supaya senantiasa tiap-tiap saat jemaat-jemaat kami Tuhan di tempat ini bertumbuh dalam pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Memiliki kepekaan rohani dan semakin hari semakin dewasa rohani, sehingga mampu untuk bisa memahami tentang kemurahan Tuhan dan membawa jemaat-jemaat untuk semakin setia kepada Engkau dalam mereka membangun kehidupan rumah tangga mereka, suami istri, anak dan orang tua. Mereka dapat menunjukkan kasih yang dalam daripada Tuhan, sehingga rumah tangga mereka hari lepas hari ada dalam kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan. Segala keperluan mereka tercukupkan, diberkati oleh Engkau ya Bapa di sorga. Kami juga rindu supaya dengan kedewasaan rohani mereka, gereja kami menjadi rumah yang indah bagi kami.
menjadi kebanggaan kami untuk menjadi bagian dalam kami menjangkau jiwa bagi Tuhan, dalam kami menyaksikan kehidupan kami kepada dunia ini, bahwa Engkau adalah Kristus di dalam hidup kami, yang telah menyelamatkan kami, tetapi juga yang memberikan kekuatan dan jalan keluar ketika kami menghadapi keadaan-keadaan yang sukar di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan berdoa juga secara khusus untuk jemaat-jemaat di gereja ini Tuhan, yang sedang berjuang dan bergumul dengan sakit. Baik yang ada di rumah maupun mungkin dalam perawatan di rumah sakit. Jamahan-Mu Tuhan senantiasa menjadi pemulih, penyembuh di dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami meyakini bahwa bilur-bilur-Mu telah menyelamatkan dan mengangkat segala derita yang mereka alami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau. Dan satu hal yang terakhir yang kami rindu Tuhan, untuk kami doakan pagi ini bagi jemaat-jemaat kami. Biarlah kebersamaan, keakraban, dan kesatuan satu dengan yang lain semakin nampak dan membawa kami semakin teguh berdiri, kuat untuk mengembangkan pelayanan yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui gereja ini. Biarlah kami semua bersama-sama, seiring waktu berjalan, kami membangun kehidupan rohani kami, persekutuan yang sehat, dan memberi dampak bagi banyak orang bahwa Engkaulah Tuhan yang telah menyatukan dan membangun kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa kami, berkati denominasi kami, gabungan Gereja Baptis Indonesia. Biarlah Tuhan menolong dan memimpin dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyikan nyanyian pujian nomor 291, mari kumpulkan. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah pemberian kami Tuhan, sebagian dari apa yang kami miliki Bapa yang berasal daripada-Mu, kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan dan teruslah beracara dalam kebaktian ini Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur, lakukan tanggung jawab. Kita sebagai orang percaya sudah sepatutnya bersyukur saat Tuhan beri kita kepercayaan untuk bertanggung jawab. Hidup bagi Dia, melayani bagi Dia. Sebab Dia adalah Allah yang sudah memilih kita dari sejak dunia belum dibentuk. Untuk menjadi mesbah doa bagi keselamatan bangsa kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita.
Kita angkat pujian ini untuk mempersiapkan hati kita, Kau telah memilihku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semua hari ini semangat ya. Oke. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar ada sebuah cerita. Anggap saja ini sebuah ilustrasi, perumpamaan. Tapi ini pernah terjadi di Indonesia, di Bandung, dan saya tahu pelakunya. Ya, dan saya tahu pelakunya. Seorang pemilik proyek properti, ya, anggap saja ini namanya bos properti ya. Properti perumahan, memiliki banyak karyawan dan tukang bangunan. Ada seorang tukang bangunan, anggap saja namanya Bapak
tukang bangunan. Sudah lama bekerja di perusahaan bos properti ini. Tukang bangunan ini sangat pandai membuat rumah, dia sangat teliti, dia rapi, istilah presisi ya, istilahnya presisi tepat dan juga hasilnya memuaskan. Sehingga menjadi tukang bangunan kepercayaan dan kebanggaan dari bos properti ini. Singkat cerita, suatu hari bos ini memberikan perintah untuk membuatkan sebuah rumah yang sederhana dan bagus. Ya. Dimulailah dengan membuat gambar dan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Karena tukang bangunan ini sudah bekerja sejak pagi, maka bapak ini merasa lelah, merasa capek. Maka proyek ini dikerjakan bersama temannya dengan alasan dia hilang konsentrasi atau istilah sekarang gagal fokus. Ya. Ada rasa malas dan seperti tidak serius. Akhirnya selesai sudah rumah itu dibangun. Bos properti diberitahu, bos rumah sudah selesai. Kemudian bos ini datang dan melihat rumah itu. Bapak Ibu Saudara, bos ini kaget melihat hasil dari bapak tukang bangunan ini ketika dia membuat bangunan. Mengapa? Bos ini melihat tidak biasanya hasilnya seperti itu. Biasanya bagus, rapi, dan baik semuanya. Akhirnya bos ini berkata kepada bapak tukang bangunan tersebut, Pak, karena bapak sudah bekerja lama sekali di perusahaan saya, maka perusahaan kami dengan senang hati, bapak sudah menjadi pilihan kami dan bapak sudah menjadi sebuah kebanggaan perusahaan kami karena prestasi-prestasi bapak yang luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, pihak perusahaan memberikan rumah ini, rumah yang bagus dan sederhana ini untuk bapak tukang bangunan. Silakan, ini kuncinya, silakan menetap di sini dan mulai hari ini rumah ini milik bapak. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan tetaplah bekerja di sini. Demikian kata bos properti tersebut. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi atas bapak tukang bangunan tersebut? Senang menerima rumah yang bagus dan sederhana ini? Ternyata tidak senang. Bahkan bapak ini menyesal sekali. Bapak ini tidak mengira rumah yang dibuatnya akan diberikan kepadanya. Kecewa kepada dirinya sendiri ada, karena tidak membuat rumah itu bagus sekali, ya. Rapi, terlihat indah dipandang. Kenyataannya ada bagian yang kurang rapi, kurang bagus, tidak sesuai dengan gambar yang dibuat semula. Tidak mencerminkan hasil dari seorang tukang bangunan, kebanggaan bos properti, tukang bangunan terbaik, tukang bangunan terpilih, dan tukang bangunan terpercaya. Bapak Ibu Saudara, jika seandainya bapak tukang bangunan ini tahu bahwa rumah ini akan diberikan kepadanya, tentu bapak ini akan membuat rumah itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus yang pernah dibuatnya. Dia akan lebih baik, rapi, dan juga indah dipandang. Ilustrasi ini menggambarkan bapak tukang bangunan ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk membuat bangunan rumah yang baik dan bagus. Bapak tukang bangunan ini tidak bersyukur, namun bersedih menerima hadiah hasil karyanya sendiri yang kurang baik karena dibuat tidak maksimal. Bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Akankah terjadi cerita tadi atas diri kita sendiri? Tidak bersyukur melakukan tanggung jawab kita, saudara dan saya, kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk ilustrasi ini dan kami meyakini bahwa Tuhan
selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Sembunyikan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, kiranya semuanya menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 tadi yang sudah dibacakan oleh Saudari Lovesa merupakan ayat lanjutan dari ayat 1 sampai 11. Bertemakan manusia baru. Karena tidak cukup waktu untuk membahasnya, saya ambil dari ayat 12 sampai 17 saja. Bapak tukang bangunan dalam cerita tadi adalah seorang tukang yang dipilih bos properti sebagai tukang bangunan terbaik. Dalam ayat 12 dikatakan, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Sudah memiliki rasa belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kesabaran. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ditekankan juga di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ada 2 lagu tadi yang dinyanyikan oleh kita bersama, Tuhan yang bela, dan yang satunya lagi Tuhan yang pilih kita semua ya, Tuhan yang memanggil. Sungguh-sungguh artinya serius dan fokus, sehingga hasilnya akan baik sesuai dengan rencana. Bapak Ibu Saudara, karena saya dan saudara masih hidup di dunia ini dan masih bergaul dengan banyak orang, tentu akan menemui hal-hal yang bersifat duniawi yang dapat mempengaruhi ayat 12 tadi. Ada pertanyaan, masih punyakah kita rasa belas kasihan terhadap sesama? Ya. Jika jawabannya ya, lakukanlah dengan ucapan syukur. Dengan cara ini kita sudah bertanggung jawab atas ayat 12 tadi. Mengapa? Karena kita adalah orang yang dipilih Allah dan kita sanggup melaksanakan hal itu. Bukan saja belas kasihan, tetapi sudah memberikan bantuan, memberikan pertolongan atas sesama yang memerlukan. Tidak hanya bicara saja, istilahnya omdo ya, omong doang, tetapi semuanya dapat dilakukan dengan baik. Ya, saya tahu ya, ada banyak jemaat yang hatinya tergugah, ada berbelas kasihan, dan itu dipraktikkan. Rasa belas kasihan, memberikan pertolongan dan kemurahan hati, memang harus dipraktikkan di dalam hidup kita. Dengan penuh tanggung jawab, artinya dilakukan, tidak hanya bicara saja. Demikian juga dengan kerendahan hati dan kesabaran. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku, yaitu kepada Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan mengajarkan kelemah lembutan dan kesabaran kepada kita dan juga rendah hati. Jika kita mau bertumbuh dewasa rohani, lakukanlah hal itu dengan penuh tanggung jawab dan bersyukur dapat melakukan hal tersebut. Apakah bisa kita tidak melakukan hal itu tanpa penuh tanggung jawab? Ya, bisa. Jika kita sudah tidak bernafas lagi. Ya, saudara dan saya diberikan tanggung jawab untuk lemah lembut, kerendahan hati, belas kasihan, kemurahan hati. Tetapi kalau kita tidak melakukan itu, bisa. Ketika kita tidak bernafas, hidup kita selesai, artinya selesai sudah. Semua rasa belas kasihan, kemurahan hati, dan kerendahan hati untuk sesama kita manusia. Ayat 13 juga. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Harus ada perbedaan ketika zaman dulu saudara dan saya belum terima Kristus dibanding sekarang.
setelah percaya kepada Yesus. Dulu kurang sabar, karena sudah dewasa rohaninya menjadi panjang sabar. Dulu ada orang yang bersalah, tidak mau memaafkan dengan segera, karena sudah dewasa rohaninya, sekarang mudah memaafkan orang lain dengan segera. Jika kita mengampuni kesalahan orang lain, artinya sama dengan Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita, kesalahan kita. Seperti doa yang dicontohkan kepada kita di dalam Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bolehkah Bapak Ibu Saudara tidak mengampuni orang yang bersalah kepada Bapak Ibu Saudara dan saya? Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tanggung jawab saudara dan saya kepada Tuhan ketika saudara dan saya tidak memaafkan, tidak mengampuni. Memang ada orang yang terbiasa tidak memaafkan kesalahan orang lain. Memang karakternya seperti itu. Lalu ya, orang ini harus bertanggung jawab kepada Allah dan itu adalah ranahnya. Itu adalah bagiannya Allah. Apa yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab berarti juga siap menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai murid Yesus dan sudah dewasa rohani, akan bertanggung jawab di dalam banyak hal. Tanggung jawab untuk keluarga. Aku bertanggung jawab sebagai suami. Aku bertanggung jawab sebagai ayah. Aku bertanggung jawab sebagai istri. Aku bertanggung jawab sebagai anak. Tanggung jawab di dunia pendidikan. Aku bertanggung jawab sebagai kepala sekolah. Aku bertanggung jawab sebagai guru. Aku bertanggung jawab sebagai staf di sekolah itu. Tanggung jawab bekerja ataupun pekerja ataupun karyawan. Aku bertanggung jawab atas pekerjaanku. Tanggung jawab untuk pribadi, memelihara kesehatan. Aku bertanggung jawab kesehatanku harus bagus untuk dapat hidup layak, baik, dan tidak menyusahkan diri sendiri dan juga orang lain. Tanggung jawab sebagai pelayan di gereja. Aku bertanggung jawab kepada Tuhan, melayani dengan serius, melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan rasa tanggung jawab itu sebaiknya ada ucapan syukur. Bersyukur lakukan tanggung jawab. Mengapa? Pertumbuhan rohani harus menjadi prioritas kita. Sehingga kasih kita sebagai pengikat yang mempersatukan dan disempurnakan Allah terlihat nyata. Berharap damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Ada aliran Kristus, ada komunikasi terus-menerus dengan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya berkomunikasi dengan Tuhan, kalau setrumnya, alirannya sama, pikiran dan jiwanya sama dengan Tuhan, itu akan terjadi komunikasi yang luar biasa. Seperti ada suara Tuhan yang berkata dan didengar oleh telinga kita. Ketika kita bersyukur dapat melakukan tanggung jawab kita, kita akan terasa ada di dalam kehidupan kita. Misal, hati kita merasa senang, merasa lega, merasa plong karena sudah berhasil melaksanakan tanggung jawab itu. Antara lain ketika ada sesama kita yang perlu ditolong, menolong orang dengan kasih, rasanya lega, plong, senang. Tetapi ketika kita tidak menolongnya, ketika kita melihat dan kita tidak menolongnya, kita pulang ke rumah ada perasaan penyesalan. Kenapa saya tidak menolong orang itu? Padahal saya punya uang, padahal saya bisa menolong mengantar, karena saya punya mobil, dulu pernah didoakan mobil ini menjadi berkat untuk banyak orang. Tetapi kenapa saya tidak menolong orang itu? Ada penyesalan ketika saudara ada di rumah. Memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, rasanya lega, rasanya plong, lunas.
Dimaafkan ketika kita bersalah kepada orang lain, plong juga. Betul ya? Saya bersalah kepada pendeta Tony, pendeta maaf, it's okay, no problem. Rasanya enak ya, plong ya rasanya. Itu menjadi bukti bahwa saudara dan saya merupakan satu tubuh bersama Kristus. Karena untuk itulah kamu atau kita telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Sebagai bukti juga kita sudah dewasa rohani dengan menyadari bahwa perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita, saudara dan saya. Sehingga kita dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kita bersyukur kepada Allah di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, ayat ini susah dipraktikkan. Saudara menegur, kemudian mengajar, tetapi sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Susah ya masa menegur sambil menyanyi. Bukan itu maksudnya ya, tetapi ada sukacita di dalam hati kita, tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan sentimen, tetapi ada puji-pujian di dalam hati kita yang memang kita harus menegur orang itu dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak tukang bangunan menerima hadiah tanpa ada ucapan syukur. Yang ada hanya penyesalan. Saudara dan saya akan menerima hadiah dari Tuhan Yesus, karya terbaiknya Tuhan. Tentu dengan ucapan syukur dan sukacita. Ada pertanyaan, apa hanya saudara dan saya saja yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan Yesus? Apa karya saudara dan saya yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan Yesus? Presiden Amerika John F. Kennedy pernah berkata kepada rakyatnya dulu, jangan berkata negara memberi apa kepada saya. Tetapi sebaiknya berkata, apa yang sudah saya berikan kepada negara. Firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Jika bos properti merasa bangga atas prestasi bapak tukang bangunan dengan memberi hadiah rumah, tentu bos dari segala bos, yaitu Yesus Kristus, akan memberikan hadiah luar biasa, hadiah yang istimewa yang tidak dapat disamakan dengan hadiah dari manusia kepada kita. Apa saja hadiah istimewa itu? Antara lain keselamatan, kehidupan, kebahagiaan, kesempatan melayani, kesempatan melakukan perintahnya dengan penuh tanggung jawab dan bersyukur. Tukang bangunan saat bekerja dengan hati tulus, sukacita, bertanggung jawab, hasilnya akan bagus dan indah, rapih, dinilai berprestasi dan baik adanya oleh bos properti. Apakah ada yang tidak senang ketika saudara dan saya menerima hadiah istimewa dari Yesus? Ada yang tidak senang ketika saudara dan saya menerima hadiah istimewa dari Yesus? Ada. Siapa dia? Iblis. Iblis tidak senang karena saudara dan saya mendapatkan hadiah dari Yesus dengan mentaati perintah Yesus dengan penuh tanggung jawab. Iblis tidak senang. Akan ada godaan, ada gangguan kepada saudara dan saya agar gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita kepada Kristus. Tukang bangunan dibuat gagal fokus dengan perasaan malas. Adakah saudara malas ketika melayani Tuhan? Merasa lelah, merasa capek, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Oleh siapa hal-hal seperti itu dirasakan oleh tukang bangunan ini? Ya siapa lagi kalau bukan iblis yang berperan di dalam kehidupan tukang bangunan itu. Bahkan iblis mengharapkan tukang bangunan itu marah. Bahkan bapak tukang bangunan ini membenci bosnya. Keluar dari perusahaan, menganggur semakin susah, semakin menderita hidupnya. Iblis memang senang seperti itu. Syukurin kamu nganggur. Syukurin kamu tidak taat lagi kepada Tuhan. Iblis pun akan berbuat sama kepada kita, kepada saudara dan saya yang merupakan pilihan Tuhan Yesus. Kita bisa dibuat gagal total. Semua perkataan Yesus diputar balikan. Semua perkataan Kristus dikontra, dilawan. Berbalik arus.
Tidak usah ada belas kasihan, urus saja dirimu sendiri. Tidak perlu murah hati, silahkan cari rezeki sendiri-sendiri. Tidak perlu ada rasa berbelas kasihan, memaafkan, mengampuni untuk sesama. Tidak perlu tanggung jawab terhadap keluarga. Tidak perlu ada tanggung jawab terhadap pekerjaan. Tidak perlu pelayanan, tidak perlu melayani di gereja. Iblis akan membuat kita menyesal dan gagal fokus. Dan kita akan bersedih, kita akan menderita, kita akan menangis. Tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Yang ada adalah caci maki, sumpah serapah, ketidakpuasan, protes, menggerutu, saling tuduh. Dan ujung-ujungnya kita bertanya kepada Tuhan. Kita bertelut di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan hamba-Mu seperti ini? Tidak disadari bahwa kita sendirilah yang membuka diri, membuka pintu hati kita kepada iblis untuk beri celah mempengaruhi kita. Dan kita sendiri yang melakukan kesalahan itu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pada saat kita melakukan pekerjaan, pada saat kita melakukan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, dengan super ekstra atas nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur, hasilnya akan membuat kita terheran-heran. Ada keberhasilan, ada kesuksesan di luar dugaan kita. Ada sukacita dan ucapan syukur. Bersyukur, lakukan tanggung jawab. Untuk hal ini kita tidak perlu sombong, tidak perlu bermegah diri. Hal itu terjadi karena kasih Kristus. Keberhasilan saudara ketika melakukan tanggung jawab, kesuksesan saudara ketika melakukan tanggung jawab itu adalah kemurahan Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Perkataan kita pun harus dijaga dengan baik. Ada rasa tanggung jawab yang tinggi atas segala ucapan kita. Orang tua dulu sering berkata, ucapan adalah doa. Jadi harus berhati-hati jika berkata-kata. Kita pun harus berani berkata benar. Kita harus berani berkata serius di dalam pelayanan dan pekerjaan. Dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Kita sungguh-sungguh mengandalkan kuasa dan Roh Kudus Tuhan Yesus agar Dia berkarya atas kita. Tidak mungkin perkataan kita kasar. Isinya caci maki, isinya amarah, isinya iri hati, bicara ada unsur binatangnya. Dan kata-kata lain yang tidak pantas diucapkan. Mengapa tidak mungkin? Karena mengatasnamakan Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin saudara dan saya yang sudah dewasa rohani, ketika berkata mengatasnamakan Tuhan Yesus, tidak mungkin berkata-kata seperti itu. Demikian juga dengan perbuatan kita, tentu kita akan menjaga dengan baik. Unsur sopan santun dan etika diutamakan agar ada ciri kita yang berbeda dengan orang lain, yaitu ciri murid Yesus yang nampak berbeda dengan orang lain. Jika ayat 17 ini dilakukan dengan baik, tidak ada celah iblis untuk membuat kita salah ucap atau salah di dalam perbuatan. Mengapa? Karena semuanya itu mengatasnamakan Kristus. Tadi perkataan mengatasnamakan Kristus tidak mungkin isinya hal-hal yang negatif. Dan juga sekarang perbuatan ketika mengatasnamakan Tuhan Yesus, tidak mungkin perbuatan-perbuatan kita itu salah. Karena semuanya itu mengatasnamakan Yesus Kristus. Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus dan mengandalkan Yesus. Selesai dan titik. Ya. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus dan mengandalkan Yesus. Beres ya. Kesimpulannya, kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, termasuk saat kita bertanggung jawab apa saja yang kita kerjakan, kita harus tetap mengucap syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Yang kedua, Tuhan Yesus harus menjadi fokus pengantara dari puji-pujian kita dan doa kita. Yang ketiga, barang siapa melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, termasuk tanggung jawab dalam semua hal, tidak akan pernah kekurangan bahan untuk disyukuri kepada Allah Bapa. Keempat, apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu boleh menasihati kami.
Ampuni Bapa kalau kami kedapatan salah di hadapan Tuhan, baik perkataan maupun perbuatan. Tuhan, tolonglah bentuk kami menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama. Kami boleh bertanggung jawab dan juga bersyukur ketika melakukan tanggung jawab itu. Terima kasih untuk kemurahan hati yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk belas kasihan dan semua yang menyenangkan Tuhan boleh kami terima dan kami boleh laksanakan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pendeta. Terima kasih Pak Diakon Iman sudah memberkati kita dalam firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang menolong kita untuk bersama-sama kita memahami tentang kita perlu bersyukur dan melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ku dengar Yesus memanggil. Sambil pujian ini dinyanyikan, mari kita berkeputusan kepada Tuhan. Kalau selama ini kita belum melakukan tanggung jawab kita dengan baik dan benar, mari kita lakukan dengan sikap yang baik, sikap yang benar, supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Ku dengar Yesus memanggil. Sekali lagi, ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Angkat salib, turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut Yesus Tuhanku. Sambil Lovesa menyanyikan bait yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa berdoa secara pribadi. Apakah selama ini kita sudah melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan dengan benar atau tidak? Apakah selama kita percaya kepada Yesus, menjadi muridnya, menjadi miliknya, ada dalam keluarga Allah, kita sudah melayani Tuhan dengan benar? Hari ini Tuhan memanggil kita untuk turut dalam pimpinan Tuhan. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalam pimpinannya. Berdoalah secara pribadi. Berkomitmenlah kepada Tuhan. Karena tanggung jawab tidak hanya bicara tentang apa yang kita lakukan, tapi kita bicara tentang komitmen iman kita kepada Kristus.
Bait keempat, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ada bagiku mahkota, ada bagiku mahkota, ada bagiku mahkota. Jika ikut Yesus Tuhanku, refnya, aku turut pimpinannya, aku turut pimpinannya, aku turut pimpinannya, Aku turut aku turut Yesus Tuhanku. Kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bila mana hati kami hari ini, hidup kami diserahkan kepada Engkau dan diperbaharui oleh-Mu. Kami bersyukur kalau kesempatan pagi ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami sebagai orang-orang pilihan untuk senantiasa bersyukur atas pilihan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Dan melakukan setiap tanggung jawab yang menjadi bagian dan kehidupan kami di dalam Tuhan. Menolong kami Tuhan supaya kehidupan kami memancarkan kehidupan sorgawi yang mendatangkan sentosa bagi banyak orang. Teristimewa Tuhan bagi keluarga kami. Biarlah kami masing-masing dapat menampilkan kehidupan yang berkenan kepada Engkau melalui keluarga kami, baik untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah di dalam keluarga kami boleh meneladankan nilai-nilai rohani yang membawa kehidupan kami semakin dalam dan kuat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan bahkan terlebih dalam kami berjemaat, biarlah nilai-nilai ini menjadi nilai-nilai yang hakiki yang membawa kami membangun persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini, maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Siapapun kami Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau Allah kami yang hidup, yang sudah menyelamatkan kami, sudah memilih kami, tetapi juga Engkau memberikan mandat yang luar biasa dalam hidup kami, untuk kami pertanggungjawabkan kepada Engkau, yaitu iman yang kuat, yang teguh, yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kesempatan ini kami rindu Tuhan untuk menerima berkat dari Engkau. Sebelum kami turun ke kelas-kelas sekolah minggu, dan mungkin ada yang pulang ke rumah, berjumpa dengan keluarga. Kami rindu Tuhan, supaya kami boleh menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Bethlehem yang terkasih, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kemurahan dan kasih dalam Yesus Kristus,
pimpinan dan persekutuan dan berkat di dalam Allah Roh Kudus senantiasa melingkupi, menyertai, dan memimpin kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kemuliaan bagi Terpujilah Tuhan kita, silakan mengambil saat duduk sejenak sebelum meninggalkan ruangan ini. Amin, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.